Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, sebelum mendengarkan kisah ini, mari kita hadiahkan satu sholawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita dilembutkan, dan hidup kita dipenuhi keberkahan. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata, ketika seorang pria kaya raya justru memilih menikahi wanita yang berpakaian compang-camping di tengah pasar? Apa yang pria itu lihat dari seorang wanita gembel? Apakah ini cinta? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum terlihat oleh mata? Kisah ini bukan sekadar kisah cinta, tapi tentang pandangan hati yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dengarkan hingga akhir, karena di sanalah kalian akan menemukan makna sejati dari harga diri, kesetiaan, dan kejutan yang menyentuh. Siang itu terik menyengat. Sinar matahari menimpa atap-atap seng pasar tradisional di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Bau amis ikan, aroma bumbu dapur, dan teriakan para pedagang bersahutan memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria tampan dan rapi berjalan pelan. Kemejanya putih bersih, celananya bahan halus berwarna krem, sepatu pantofel coklat mengilap. Namanya Fahmi, 27 tahun. Putra tunggal juragan kayu terbesar di kota itu. Ayahnya memiliki beberapa pabrik pengolahan kayu jati dan mahoni yang sudah puluhan tahun berdiri. Fahmi adalah pewaris tunggal kekayaan luar biasa, lulusan luar negeri, dan kini mengelola ekspor kayu ke Timur Tengah. Namun siang itu, entah mengapa, dia tidak menyuruh sopir atau asistennya ke pasar. Ia justru turun sendiri, menyusuri gang-gang kecil. Langkahnya berhenti ketika matanya menatap seorang wanita duduk bersandar pada tiang kios kosong. Wanita itu berpakaian lusuh, bajunya robek di beberapa bagian, rambutnya kusut, kakinya kotor, dan kulitnya legam terbakar matahari. Di pangkuannya, seorang anak kecil tertidur pulas. Sekilas tak ada yang istimewa, tapi tatapan matanya, Fahmi terpaku. Ada keheningan yang tak bisa dijelaskan. Mata wanita itu jernih, dalam, seolah menyimpan luka bertahun-tahun yang dikunci rapat. Tapi ada cahaya yang memancar, cahaya yang tidak biasa. Ia mendekat. "Maaf, Mbak, kamu nggak apa-apa?" tanya Fahmi pelan. Wanita itu hanya menoleh sejenak. Tatapannya tenang, tapi dingin. Ia menjawab, "Saya baik-baik saja. Terima kasih." Fahmi mengangguk pelan. Ia melihat anak kecil di pelukan wanita itu yang tampak kelaparan. Tanpa berpikir, ia mengeluarkan uang ratusan ribu dari dompet. "Tolong, buat beli makan. Untuk kamu dan anakmu." Wanita itu menatap uang itu lama. Lalu ia menggeleng. "Terima kasih, Mas. Saya bukan pengemis." Fahmi tercengang. Itulah pertama kali dalam hidupnya ia menawarkan bantuan dan ditolak. Biasanya orang berebut ketika ia melempar kebaikan. Tapi wanita ini berbeda. Ada harga diri, ada kehormatan dalam kemiskinannya. Sejak hari itu, Fahmi tidak bisa tidur nyenyak. Sosok wanita itu selalu terbayang. 2 hari kemudian, ia kembali ke pasar dan mencarinya. Berjam-jam ia menyusuri lorong-lorong, hingga akhirnya menemukan wanita itu sedang menggendong anaknya dan menyapu halaman musola kecil dekat pasar. "Mbak," Fahmi memanggilnya. "Saya Fahmi. Boleh kita bicara?" Wanita itu menoleh. Kali ini ia mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu di depan musola. "Nama saya Siti. Saya dulu kerja di pabrik konveksi. Di PHK saat pandemi. Anak saya ini bukan anak kandung. Saya pungut di tumpukan sampah 2 tahun lalu. Saya nggak punya rumah. Saya tidur di sini, di musola, karena hanya itu yang tersisa." Fahmi terdiam. Dadanya sesak. "Saya tidak butuh dikasihani, Mas. Saya cuma ingin hidup layak. Saya bisa kerja apa saja. Tapi saya tidak akan menjual harga diri saya." Kata-kata itu menghantam batin Fahmi seperti petir. Belum pernah ia mendengar kalimat sekuat itu dari wanita yang bahkan tidak punya sandal untuk melindungi kakinya dari aspal panas. 2 hari kemudian, Fahmi pulang ke rumah dan menyatakan keputusan yang mengejutkan. "Ayah, Ibu,
Saya ingin menikah. Ibunya bersorak. Alhamdulillah. Akhirnya. Siapa? Putri pengusaha furnitur? Atau gadis dokter itu? Fahmi menatap mereka dalam-dalam. Saya ingin menikahi seorang wanita yang tinggal di musola pasar. Dia tidak punya harta. Dia bukan siapa-siapa. Tapi saya melihat kemuliaan dalam dirinya. Suasana seketika menjadi dingin. Ayahnya berdiri dan membanting gelas teh. Kamu gila. Mau mempermalukan keluarga. Tapi Fahmi tidak bergeming. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu siapa yang saya cintai. Dan saya tahu, dia lebih mulia dari banyak wanita yang hidup dalam kemewahan tapi hatinya kosong. Pernikahan mereka akhirnya berlangsung secara sederhana di rumah Fahmi. Hanya beberapa orang yang hadir, sebagian besar karyawan pabrik. Siti mengenakan kebaya bekas pinjaman, tanpa make-up, tanpa riasan. Tapi senyumnya menghangatkan jiwa. Para tamu berbisik-bisik. Itu calon istrinya? Gembel itu. Astagfirullah. Fahmi waras nggak sih? Pantas kalau ayahnya murka. Pernikahan berlangsung dengan linangan air mata. Setelah ijab kabul, Ibu Fahmi maju dan langsung memelototi Siti di depan semua orang. Kamu ini perempuan nekat. Dasar tukang ngemis. Main sihir kamu ya sampai anakku mau kamu hipnotis. Dasar wanita miskin murahan. Siti hanya menunduk. Ia tidak menangis. Tidak membalas. Tapi air matanya jatuh di pipi dengan tenang. Fahmi berdiri dan memeluk istrinya. Dia istriku. Kalau ibu tidak bisa menghormatinya, berarti ibu tidak menghormati saya. Semua orang terdiam. Tapi dalam hati mereka masih menyimpan keraguan dan kebencian. Namun, tepat 3 hari setelah pernikahan itu, seluruh kota dikejutkan oleh fakta yang mengubah segalanya. Rahasia besar Siti mulai terungkap. Dan seluruh keluarga Fahmi, termasuk kedua orang tuanya jatuh tersungkur dalam penyesalan yang tak pernah mereka bayangkan. Malam ketiga setelah pernikahan itu, hujan turun deras membasahi kota. Di rumah besar milik keluarga Fahmi, suasana hening. Sejak pesta pernikahan yang dipenuhi cemoohan, keluarga besar seakan menjauh. Ayah dan ibu Fahmi bahkan memilih mengurung diri di kamar, kecewa dengan keputusan anak semata wayang mereka. Sementara itu, di kamar belakang yang sederhana, Fahmi dan Siti duduk berdampingan. Siti sedang menyuapi anak kecil yang selalu menempel di pelukannya. Maaf kalau aku merepotkanmu, ucap Siti lirih. Fahmi tersenyum. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku belum bisa melindungimu dari hinaan orang-orang. Siti menggeleng. Aku sudah biasa, Mas. Sejak kecil hidupku tak pernah mudah. Tapi Allah selalu beri aku kekuatan. Malam itu, setelah anak kecil itu tidur, Siti berdiri dan membuka sebuah kotak kecil yang ia bawa sejak pertama kali tinggal di rumah itu. Ia menyerahkan kotak itu pada Fahmi. Mas, aku tahu aku belum sepenuhnya jujur. Tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Ini bukan soal uang. Ini soal harga diri. Fahmi membuka kotak itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, ada sebuah kalung emas putih dengan inisial R, dan selembar foto lama. Foto Siti muda dengan seseorang yang tampak mengenakan jas mewah. Di balik foto itu, tertulis, "Untuk putriku, Aisyah Rahmah. Simpan nama baik keluarga ini." Fahmi membaca pelan. Aisyah Rahmah? Siti menatap suaminya. Itu nama asliku. Aku bukan Siti yang tinggal di pasar. Aku anak dari seorang konglomerat yang dulu memiliki perusahaan tekstil terbesar di Jawa Barat. Fahmi membelalak. Ayahku jatuh miskin karena difitnah oleh rekan bisnisnya sendiri. Semua harta disita. Ibuku meninggal karena serangan jantung 2 hari setelah rumah kami dilelang. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku lari, hidup di jalanan. Ganti nama agar tak ada yang mengenalku. Aku hidup seperti gembel bukan karena aku tak punya martabat, tapi karena aku tidak punya tempat untuk kembali. Suara petir menggema di luar rumah. Fahmi menggenggam tangan istrinya dengan erat. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Siti menarik napas panjang.
Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar melihat hatiku. Bukan hanya namaku, bukan hanya latar belakangku. Dan kamu sudah menjawab itu. Fahmi berdiri. Matanya merah. Bukan karena marah, tapi haru. Aku mencintaimu karena keteguhanmu. Tapi sekarang aku lebih kagum lagi. Karena di balik baju lusuhmu, kau menyimpan kehormatan yang tak bisa dibeli. Keesokan harinya, kejutan yang lebih besar terjadi. Di depan rumah keluarga Fahmi, sebuah mobil mewah berhenti. Dari dalamnya turun seorang pria paruh baya berjas hitam. Ia adalah mantan direktur utama perusahaan tempat ayah Siti dulu bekerja, yang kini telah bangkrut. Apa benar ini rumahnya Aisyah Rahmah? Tanyanya pada penjaga gerbang. Kabar cepat menyebar. Orang-orang mulai berdatangan, termasuk tetangga, saudara jauh, bahkan para tamu undangan yang dulu menghina saat resepsi. Di ruang tamu, Fahmi dan Siti duduk berdampingan. Pria tua itu menyerahkan sebuah dokumen ke Siti. Ini surat warisan dari sahabat ayahmu, yang baru wafat sebulan lalu. Ayahmu pernah menyelamatkan bisnisnya dari kebangkrutan. Dan sebagai balas budi, ia meninggalkan saham dan properti atas nama Aisyah Rahmah. Fahmi terkejut. Jadi kamu sekarang pemilik baru dari grup properti As-Salam, jawab pria itu. Dan satu-satunya pewaris yang sah. Ibu Fahmi yang tadinya memusuhi Siti, kini terdiam. Air matanya mengalir pelan. Astagfirullah, kami menghina wanita yang ternyata lebih mulia dari kami. Siti bangkit dan memeluk wanita itu. Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya tahu ini ujian dari Allah. Dan saya bersyukur, Allah mempertemukan saya dengan Fahmi. Mata-mata di ruangan itu basah. Semua orang yang pernah menghina kini menunduk malu. Siti, yang dulu disebut gembel, kini justru menjadi simbol kehormatan dan keberanian. Namun kisah ini belum selesai. Masih ada luka lama yang belum terungkap. Masih ada orang dari masa lalu Siti yang menyimpan rahasia kelam. Dan ketika orang itu muncul, hidup Siti dan Fahmi akan kembali diuji. Rumah besar keluarga Fahmi kini tampak berbeda. Suasananya tak lagi dipenuhi cibiran dan dinginnya penolakan. Setelah terungkap siapa Siti sebenarnya, atau lebih tepatnya, Aisyah Rahmah, semua orang mendadak berubah hormat. Sang wanita yang dulu hanya dikenal sebagai gembel di pasar, kini menjadi pewaris tunggal dari grup properti As-Salam, dan secara otomatis menjadi salah satu perempuan terkaya di kota itu. Namun di tengah ketenangan itu, ada satu rahasia yang belum dibuka sepenuhnya oleh Siti kepada Fahmi. Sebuah rahasia yang sudah ia simpan bertahun-tahun, dan kini mulai kembali menghantuinya. Pagi itu, Siti duduk di taman belakang. Di pangkuannya, bocah kecil yang biasa bersamanya tertidur lelap, dikelilingi suara burung dan gemericik kolam koi. Tapi wajah Siti tak tenang. Tatapannya kosong menatap pohon Kamboja tua yang berdiri kokoh di sudut taman. Fahmi datang mendekat. Ia duduk di samping istrinya, lalu menyentuh tangan Siti dengan lembut. Kamu kelihatan cemas, ujarnya pelan. Siti mengangguk, lalu berkata lirih. Mas anak ini. Fahmi menoleh pada bocah lelaki kecil itu, lalu tersenyum. Dia anak yang baik. Sudah seperti anak kandung kita sendiri. Siti menarik napas dalam-dalam. Mas, aku harus jujur sekarang sebelum semuanya terlambat. Fahmi mengernyit. Ada apa? Siti menunduk. Anak ini, dia bukan aku pungut di jalan. Dia anak dari kakakku sendiri. Dan kakakku adalah orang yang menyebabkan ayahku jatuh miskin. Fahmi tertegun. Siti melanjutkan. Namanya Fathan. Dia kakak tiriku dari ibu yang berbeda. Sejak awal, dia tak suka aku dekat dengan ayah. Saat ayah sakit keras, Fathan memalsukan dokumen perusahaan, meminjam uang atas nama ayah, dan membuat semua saham dijual ke tangan rekan bisnis licik. Fahmi mengepalkan tangan. Lalu anak ini anak kandung Fathan. Saat perusahaannya bangkrut dan ia dikejar utang, dia menitipkan bayi ini padaku, lalu menghilang. Air mata mengalir dari mata Siti.
Awalnya aku ingin menyerahkan bayi ini ke panti asuhan. Tapi saat kulihat wajahnya, aku tahu Allah menitipkan dia padaku bukan tanpa alasan. Fahmi memeluk istrinya. Berarti kamu merawat anak dari orang yang menghancurkan hidupmu. Siti mengangguk. Aku tidak bisa membalas dendam, Mas. Bukan itu yang diajarkan ayahku. Aku ingin memutus rantai kebencian itu. Biarlah dia tumbuh dalam cinta, bukan dalam luka. Fahmi tak berkata-kata. Ia hanya bisa memandang istrinya penuh kekaguman. Namun hari itu belum berakhir. Menjelang sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang pria tinggi dengan sorot mata tajam. Tubuhnya kurus namun tegap. Bekas luka melintang di alis kirinya. Ia berjalan pelan menuju pagar. Penjaga rumah bertanya, "Anda siapa, Pak?" "Saya Fathan. Saya mencari adik saya, Aisyah Rahmah." Berita itu sampai ke dalam. Siti berdiri kaku. Nafasnya tercekat. "Dia datang," bisiknya. Fahmi memegang bahunya. "Kamu siap?" Siti mengangguk. "Aku harus menghadapi ini." Fathan duduk di ruang tamu. Pandangannya tajam menembus seisi ruangan. Ketika Siti masuk, pria itu menunduk sejenak, lalu tertawa kecil. "Masih kamu simpan anak itu, ya?" Siti menatapnya dengan dingin. "Dia tidak bersalah." Fathan mencibir. "Kau tahu, dulu aku bisa saja membuang dia. Tapi aku serahkan padamu. Karena walau aku benci kamu, aku tahu kamu punya hati." Fahmi menatap Fathan tajam. "Kenapa kamu datang?" Fathan menatap mereka bergantian. "Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku bangkrut. Hidupku berantakan. Dan satu-satunya keluarga yang aku miliki cuma kalian." Siti mengepalkan tangan. "Setelah semua yang kamu lakukan, kamu datang minta bantuan?" Fathan tertawa getir. "Aku tidak datang minta uang. Aku cuma ingin satu hal, pengampunan." Suasana hening. Siti memandangi wajah pria yang dulu mengkhianati darah dagingnya sendiri. Lalu ia melangkah maju, berdiri di hadapan Fathan. "Aku sudah memaafkanmu. Bukan hari ini, tapi sejak hari kau menitipkan anakmu. Karena aku tahu, hanya hati yang penuh luka yang bisa menyerahkan anaknya pada orang yang pernah dibencinya." Fathan tak bisa berkata-kata. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya menangis. Beberapa hari kemudian, Siti dan Fahmi memutuskan untuk mengangkat anak itu sebagai anak kandung mereka secara hukum. Bocah kecil itu kini memiliki akta dengan nama Rashid Fahmi, putra dari pasangan Fahmi Yusuf dan Aisyah Rahmah. Tapi satu hal yang mengejutkan semua orang terjadi seminggu setelah itu. Saat mengunjungi rumah tua peninggalan ayah Siti yang selama ini terbengkalai, Fahmi menemukan sebuah brankas besi tua tersembunyi di balik lemari rusak. Dengan bantuan tukang kunci, brankas itu berhasil dibuka. Di dalamnya, ditemukan surat tanah, sertifikat deposito emas batangan, dan buku catatan keuangan rahasia yang mencatat aliran dana ke luar negeri senilai miliaran rupiah. Semua itu milik ayah Siti. Dan lebih mengejutkan lagi, di balik dokumen itu, ada sepucuk surat. "Untuk Aisyah, jika kamu menemukan ini, berarti kamu telah cukup kuat menghadapi dunia yang kejam ini. Jangan benci saudaramu. Jangan kejar harta. Tapi gunakan semua ini untuk membela orang-orang tertindas. Seperti yang dulu pernah kulakukan. Ayah." Tangis Siti pecah. Ia sujud di lantai kayu yang berdebu. Memeluk surat itu seperti memeluk kenangan masa lalu yang kembali hangat. Kini segalanya berubah. Siti bukan hanya seorang istri dari anak juragan, tapi juga seorang wanita yang mewarisi kehormatan, harta, dan warisan nilai dari seorang ayah yang bijaksana. Namun satu hal belum selesai. Seseorang dari luar negeri, yang dulu ikut menjebak ayah Siti, kini tahu bahwa warisan itu sudah dibuka. Dan orang itu tidak akan tinggal diam. Sejak penemuan brankas rahasia milik ayahnya, hidup Siti, atau Aisyah Rahmah, berubah menjadi lebih dari sekadar pewaris harta. Kini ia menyandang dua beban, sebagai penerus amanah ayahnya,
dan sebagai istri dari Fahmi Yusuf, anak tunggal juragan kayu yang kini telah menjadi mitra bisnisnya sendiri. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Fahmi dan Siti baru saja menyelesaikan rapat virtual dengan tim pengelola properti di Jakarta, sebuah email masuk ke perangkat laptop Siti. Subjeknya singkat. Kau pikir segalanya sudah selesai? Di bawahnya, satu baris yang membuat bulu kuduk berdiri. London, 2009. Kau lupa. Siti terdiam. Wajahnya memucat. Tangannya gemetar saat menunjuk layar pada Fahmi. Aku tahu ini, bisiknya. Fahmi membaca pesan itu, lalu menatap istrinya. Apa maksudnya ini, sayang? Siti bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke rak buku, mengambil satu album tua berisi potret saat ia dan ayahnya pernah tinggal di luar negeri. Di antara lembaran itu, ada satu foto, seorang pria berkacamata hitam, berdiri di depan gedung marmer besar bertuliskan, Synergy Capital Ltd. Namanya Ricky Salim. Dulu dia rekan ayahku saat ekspansi bisnis ke Eropa. Tapi, dia juga orang yang ikut menjebak ayah lewat permainan saham ilegal. Fahmi mengernyit. Dia orang Indonesia. Ya, tapi sekarang tinggal di Swiss. Dulu saat ayah jatuh, dia menghilang. Tapi sepertinya dia masih mengincar sisa kekayaan keluarga kita. 3 hari kemudian, ancaman itu menjadi nyata. Akun perusahaan milik Siti mendadak diblokir. Server diretas. Sejumlah dokumen proyek dihapus. Tim IT mendapati peretas berasal dari alamat IP luar negeri. Panik mulai menyelimuti kantor. Para investor mulai gelisah. Saham perusahaan mulai turun. Namun Siti tetap tenang. Ayah pernah bilang, ucapnya di rapat direksi, musuh terbesar bukanlah orang yang menipu kita, tapi rasa takut kita sendiri. Dengan dukungan Fahmi, ia menghubungi pengacara internasional dan menyewa tim digital forensik. Namun hari demi hari, serangan semakin masif. Bahkan, media lokal mulai memberitakan bahwa grup As-Salam sedang diguncang skandal keuangan. Tak lama kemudian, sebuah surat gugatan dikirim langsung ke rumah mereka. Gugatan itu atas nama Ricky Salim, yang menuntut hak waris dan saham dari peninggalan ayah Siti, dengan tuduhan bahwa surat warisan itu dipalsukan. Fahmi murka. Ini fitnah. Namun Siti tetap tenang. Ia tahu saatnya membuka kartu terakhir ayahnya. Bersama pengacara keluarga, Siti mengunjungi mantan notaris ayahnya yang kini sudah tua dan tinggal di pedesaan. Di sana, sang notaris menyerahkan rekaman suara dan dokumen asli yang menyatakan bahwa ayah Siti pernah membuat wasiat rahasia, ditandatangani di hadapan saksi hukum, dan menyatakan bahwa tidak ada satupun rekan bisnisnya, termasuk Ricky Salim, yang berhak atas warisan tersebut. Namun rekaman itu bukan sekadar wasiat. Ricky, jika kau mendengarkan ini, ketahuilah, aku tahu apa yang kau lakukan. Kau tak hanya menghancurkan bisnisku, tapi mencoba menghancurkan anakku. Tapi aku percaya, anakku akan lebih kuat dari kamu. Dia tak akan membalas. Tapi dia akan melindungi semua yang kuwariskan padanya. Dan satu hari nanti, kau akan jatuh oleh aibmu sendiri. Siti memutar ulang rekaman itu berkali-kali, dengan mata yang mulai basah. Ia sadar, perjuangan belum usai. Tapi ia tidak sendiri. Di pengadilan, pertarungan panjang berlangsung. Media nasional ramai meliput. Siti tampil sebagai saksi utama. Ia berdiri tegas, mengenakan gamis sederhana dan kerudung lembut warna krem. Wajahnya kalem, tapi matanya tajam menatap Ricky yang duduk di kursi tergugat. Saat hakim memutar rekaman suara ayahnya, ruangan sunyi. Bahkan Ricky pun tertunduk, tak berkutik. Vonis pun dijatuhkan. Gugatan Ricky ditolak. Ia terbukti menggunakan identitas palsu dalam dokumen klaimnya. Ia bahkan dijatuhi hukuman penjara untuk kasus pencucian uang yang selama ini tersimpan. Fahmi mengepalkan tangan dengan lega. Namun Siti hanya menunduk. Dia pernah jadi sahabat ayahku, tapi nafsu membuatnya jadi musuh. Sekembalinya ke rumah, Siti mengumpulkan seluruh pegawai dan keluarganya. Saya tidak akan membalas dendam.
Saya ingin perusahaan ini berdiri bukan karena harta, tapi karena kepercayaan. Kita akan bangkit, tapi bukan hanya untuk kaya, melainkan untuk menjadi tempat bernaung bagi banyak orang. Mata semua orang berkaca-kaca. Tak sedikit yang menunduk haru, teringat bagaimana mereka dulu memandang rendah wanita ini. Kini mereka tahu bahwa wanita yang dulu duduk di emperan pasar adalah pemimpin sejati. Namun dalam keheningan malam itu, di balik senyum Siti, ada luka lama yang kembali menganga. Karena sesungguhnya, di antara semua yang sudah terjadi, satu hal masih belum ia ungkap pada siapapun, bahwa ayah kandung anak kecil yang ia rawat bukan hanya kakaknya. Ia lebih dekat dari yang pernah ia bayangkan. Matahari sore memantulkan sinar keemasan dari sela pepohonan ketika mobil sedan hitam mewah berhenti di depan rumah utama keluarga Juragan Sulaiman. Rumah megah bergaya joglo modern itu berdiri angkuh di tengah kompleks pabrik kayu miliknya. Burung-burung beterbangan, seolah tahu ada badai yang akan segera datang. Dava baru saja turun dari mobil, masih mengenakan baju koko putih dan peci hitam, menggandeng tangan Zaskia yang tampak sederhana namun bersih, mengenakan gamis polos dan jilbab abu-abu tua. Beberapa pelayan rumah menatap mereka dengan pandangan aneh, namun tak berani berkata apa-apa. "Mas, ini rumahmu?" tanya Zaskia dengan suara gemetar. Matanya menatap takjub ke arah halaman yang luas dan penuh tanaman langka. Dava mengangguk. "Iya, sayang. Inilah tempatku tumbuh. Tapi mulai sekarang, ini juga rumahmu." Zaskia hanya menunduk. Ada segumpal rasa takut yang menyelinap di dadanya. Begitu mereka masuk ke dalam ruang tamu, suara lantang langsung memecah ketenangan. "Astagfirullah. Dava, apa yang kamu lakukan? Siapa ini perempuan gembel yang kau bawa masuk rumah?" seru seorang wanita parubaya yang berdiri dengan wajah merah padam. Itulah Bu Yuni, ibunda Dava, yang terkenal galak dan sangat menjaga martabat keluarga. Pak Sulaiman, ayah Dava, hanya menatap dengan rahang mengeras. Matanya menajam tajam ke arah Zaskia. "Bu, dia istriku. Kami menikah 3 hari lalu. Aku mencintainya karena akhlaknya, bukan karena rupanya," ujar Dava tegas, berdiri melindungi Zaskia. "Menikah? Tanpa izin kami? Dengan perempuan jalanan? Astagfirullah Dava, kamu anak juragan, pewaris usaha kayu sekecamatan. Apa kamu sudah gila?" bentak Pak Sulaiman. Zaskia menggigit bibir. Tangannya menggenggam lengan Dava makin erat. Tapi air matanya mulai menitik. Ia ingin bicara, namun terlalu takut. "Maaf, Pak. Saya tidak berniat merebut Dava dari bapak dan ibu. Saya hanya perempuan biasa. Tapi saya ingin jadi istri yang taat." Suaranya pelan namun jujur. Namun, ucapan itu justru membuat Bu Yuni semakin naik pitam. "Istri yang taat? Dari mana kamu belajar jadi istri? Hah? Dari emperan pasar? Dari selokan? Dari tumpukan sampah? Kamu tahu siapa anakku? Dia bukan lelaki sembarangan," hardiknya. Zaskia hanya diam. Dava melangkah maju, berdiri di hadapan kedua orang tuanya. "Cukup, Bu, Pak. Jangan hina istri saya seperti itu. Kalau kalian tidak bisa menerima pernikahan kami, maka biarlah kami hidup terpisah. Tapi saya tidak akan menceraikannya. Saya tidak akan biarkan wanita yang saya pilih dihina seperti ini." Bu Yuni ternganga, tak percaya anak semata wayangnya berkata seperti itu. Sementara Pak Sulaiman menahan marah dengan menggertakkan gigi. Suasana tegang membekap ruangan. Dava menatap ayah dan ibunya dengan sorot mata penuh luka. Tapi tekadnya tak goyah. "Mas, kalau Mas harus pergi dari sini karena aku, lebih baik aku pergi saja," liris Zaskia di sela tangisnya. Namun Dava menggenggam tangannya makin erat. "Tidak, Kia. Aku tidak akan mundur. Kau istriku di hadapan Allah, dan itu lebih dari cukup." Pak Sulaiman akhirnya angkat suara. Suaranya pelan namun menusuk. "Kau tahu akibat keputusanmu, Dava? Warisan ini, perusahaan ini, akan kucabut dari hakmu. Kau bukan lagi anakku kalau kau memilih perempuan ini daripada keluargamu." Zaskia menutup mulut.
nyaris pingsan mendengarnya. Tapi Dava hanya tersenyum tipis, menahan gejolak emosi di dada. Baik, Pak. Kalau itu harga dari mencintai perempuan solehah, saya rela. Dava menggandeng Zaskia dan keluar dari rumah itu dengan tenang. Langit di atas mereka gelap. Angin sore mengibarkan jilbab Zaskia, dan suara deru kendaraan menjadi satu-satunya saksi keteguhan cinta yang diuji. Tak ada tempat yang pasti bagi mereka kini. Tapi di dalam dada Dava dan Zaskia, ada keyakinan bahwa Allah akan membuka jalan bagi mereka yang sabar dan ikhlas. 3 hari telah berlalu sejak hari itu, dan dunia akan segera berubah. Karena Zaskia bukanlah perempuan biasa. Tunggu, karena di bab berikutnya, semua orang akan terperangah melihat siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka hina. Pagi itu, suasana rumah besar milik keluarga Juragan Kayu berubah drastis. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi tawa merendahkan. Semua penghuni rumah, termasuk para pelayan dan kerabat jauh yang datang ke pernikahan, kini menunduk dalam diam. Tak ada yang menyangka, wanita yang mereka hina sebagai gembel itu, ternyata menyimpan identitas yang luar biasa. Bu, Bapak, aku mohon, jangan dulu menyimpulkan siapa istriku hanya dari bajunya. Ucap Reza dengan suara bergetar, berdiri tegak di hadapan kedua orang tuanya yang masih memandangi Mila dengan tatapan curiga. Anak muda, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Lihat penampilannya. Mana mungkin dia bisa hidup di lingkungan seperti ini? Ujar ayah Reza sambil menggebrak meja tamu dengan marah. Namun, Mila hanya menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Tapi bukan karena malu. Ia tahu, waktu untuk membuka segalanya sudah dekat. Ia sudah menahan semua hinaan itu cukup lama. 3 hari telah berlalu sejak resepsi itu digelar. Mila menjalani harinya dengan sederhana, meski tinggal di rumah besar. Ia tetap bersikap rendah hati, membantu membersihkan dapur, menyapu halaman, bahkan memandikan kuda peliharaan Reza di kandang belakang. Yang membuat semua orang bingung, setiap hari mobil-mobil mewah bergantian berhenti di ujung gang rumah Reza. Orang-orang berdasi turun, menunduk hormat, dan mencari sosok yang ternyata adalah Mila. Apa maksudnya ini? Tanya Ibu Reza penasaran saat melihat seorang pria parubaya dengan jas mahal menyerahkan sebuah koper besar pada Mila. Wanita itu tak menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Besok, undang semua keluarga ke rumah. Aku akan berbicara." Dan tibalah saatnya. Semua berkumpul di ruang tamu. Reza menggenggam tangan Mila erat, memberi isyarat bahwa ia tak perlu takut. Mila berdiri, mengenakan gamis sederhana dan jilbab putih bersih. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya tajam menatap semua orang yang dulu merendahkannya. "Bapak, Ibu, dan semua yang hadir di sini, izinkan aku memperkenalkan diri." Suara Mila lembut, namun jelas terdengar oleh semua. "Namaku lengkapku adalah Siti Mila Az-Zahra binti Haji Rahmat Al-Fathani." Ruangan itu langsung hening. Beberapa dari keluarga besar saling memandang. "Apakah kalian pernah mendengar nama itu?" lanjut Mila. Salah satu paman Reza menatap tajam dan menjawab, "Haji Rahmat, pemilik yayasan terbesar di Jawa Timur, yang membangun ratusan masjid dan membiayai ribuan anak yatim sekolah hingga kuliah." Mila mengangguk. "Beliau adalah ayahku." Terdengar suara desahan kaget dari setiap sudut ruangan. "Tapi, katanya Haji Rahmat meninggal dalam kecelakaan pesawat tahun lalu," ujar salah satu tante Reza dengan heran. Mila kembali menunduk. "Benar. Dan saat itu, aku sedang menempuh pendidikan terakhirku di luar negeri, di bidang filantropi dan manajemen sosial. Aku putuskan untuk pulang, menyamar sebagai orang biasa, untuk mengamati masyarakat dari bawah. Aku ingin melihat dunia dari sudut yang tak terlihat oleh banyak orang kaya." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Saat aku berjalan di pasar itu, aku hanya ingin mencari makan sederhana. Tapi Allah mempertemukanku dengan Reza. Seorang pria baik yang memandang wanita bukan dari tampilan, tapi dari hati." Mata Ibu Reza mulai berkaca-kaca. "Dan aku tahu, selama ini aku dihina, diremehkan, dianggap gembel. Tapi aku sabar. Karena aku percaya,
Siapa yang bersabar dalam kehinaan, akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan caranya sendiri. Kemudian Mila membuka tas kecil di sampingnya dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi. Ini adalah sertifikat pendirian yayasan atas namaku. Aku adalah ketua yayasan, Nurul Rahmat, yang saat ini mengelola lebih dari 20.000 anak yatim di seluruh Indonesia. Aku juga pemilik 30% saham dari perusahaan properti terbesar di Asia Tenggara yang dulu didirikan ayahku. Semua orang terdiam. Bahkan ayah Reza, yang paling keras menentangnya, kini terlihat kehilangan kata-kata. Maafkan aku, ujar Mila sambil menunduk. Aku tidak bermaksud menyembunyikan semuanya. Tapi aku ingin tahu, siapa yang mencintaiku karena Allah, bukan karena warisan atau kekayaanku. Tangis pecah di sudut ruangan. Ibu Reza langsung bangkit dan memeluk Mila erat. Maafkan kami, nak. Maafkan ibu. Reza menahan air matanya, menatap wanita yang kini sah menjadi istrinya. Seorang wanita yang bukan hanya kuat, tapi juga luar biasa. Ia tahu, cintanya tidak salah. Di sudut ruangan, semua orang hanya bisa menunduk, malu dengan ucapan mereka sendiri. Terharu dengan keteguhan hati Mila, dan kagum, karena wanita yang mereka sebut gembel, ternyata adalah simbol ketulusan yang sesungguhnya. 3 hari telah berlalu sejak akad pernikahan yang menggemparkan itu. Desa Ngadirejo masih ramai membicarakan peristiwa langka. Putra juragan kayu, Mas Ilham, menikahi wanita gembel yang dipungut dari pasar. Semua sudut kampung sibuk merangkai gosip. Namun, ada yang tak biasa hari itu. Pagi buta, suara deru mobil-mobil mewah memenuhi halaman rumah besar Juragan Mulyadi. Mobil-mobil itu bukan kendaraan biasa. Platnya berwarna merah, hitam, bahkan ada satu yang dikawal mobil patroli. Warga berdiri terpaku, menyaksikan iring-iringan itu berhenti di halaman rumah si Juragan. Dari dalam rumah, Juragan Mulyadi keluar tergesa. Wajahnya tegang. Tak mengerti apa yang sedang terjadi. Belum sempat ia bicara, dari salah satu mobil keluar sosok pria tua mengenakan jas mahal dan peci beludru hitam. Apakah ini rumah dari Nyonya Raras Dewanti? Tanya pria tua itu sopan namun tegas. Juragan Mulyadi dan istrinya saling pandang. Siapa, Pak? Nyonya siapa? Tanya sang istri bingung. Tak lama kemudian, muncul Ilham dari dalam rumah bersama Laras yang mengenakan gamis putih bersih. Rambutnya digelung rapi, wajahnya bersih, dan ada sorot wibawa yang luar biasa terpancar dari matanya. Pria tua itu langsung menunduk hormat. Selamat pagi, Nyonya Raras. Kami dari Yayasan dan Perwakilan Keluarga Besar Prabu Siliwangi Foundation. Kami sudah mencari Anda selama lebih dari 12 tahun. Kami diutus langsung oleh almarhum ayah Anda, untuk menyerahkan kembali aset dan surat kuasa atas nama Anda. Dek, semua mata tertuju pada Laras. Juragan Mulyadi gemetar. Sang istri bahkan hampir pingsan. Apa maksudnya ini, Laras? Tanya Mulyadi dengan suara bergetar. Laras menatapnya dalam. Saya akan jelaskan semuanya, Pak D, katanya pelan. Laras kemudian duduk bersama keluarga besar di ruang tamu yang kini penuh sesak dengan tamu-tamu dari yayasan besar itu. Ia memulai ceritanya dengan suara lirih namun tenang. Saya bukan gembel. Saya dulu adalah anak dari Raden Wibowo, pendiri yayasan sosial terbesar di Jawa Barat. Tapi, saat saya berusia 10 tahun, yayasan kami mengalami pengkhianatan besar. Seluruh aset diambil oleh paman saya sendiri. Dan ibu saya meninggal karena tak tahan difitnah. Saya hidup mengungsi dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menyembunyikan identitas, sampai akhirnya saya tinggal di pasar ini, menunggu waktu yang tepat. Laras menunduk. Air matanya jatuh. Saya sudah lelah menyembunyikan diri. Tapi ketika Ilham datang, Allah menggerakkan hatinya, bukan pada harta, bukan pada rupa, tapi pada kasih sayang dan ketulusan. Seketika suasana berubah hening. Juragan Mulyadi menunduk malu. Ia baru menyadari bahwa selama ini telah menghina wanita yang ternyata mewarisi kekayaan dan kehormatan jauh lebih besar dari yang ia miliki. Ilham menggenggam tangan Laras. Sekarang aku tahu,
Mengapa hatiku begitu yakin padamu sejak hari pertama kita bertemu? Bukan karena siapa kamu dulu, tapi karena siapa kamu hari ini, dan siapa kamu dalam pandangan Allah. Laras memeluk suaminya. Air matanya tak bisa dibendung lagi. Kemudian perwakilan yayasan menyerahkan satu koper penuh berkas. Ini surat atas nama Nyonya Raras Dewanti. Termasuk surat tanah, saham, dan kepemilikan 7 perusahaan sosial yang dulu didirikan ayah Anda. Sekarang seluruhnya kembali kepada Anda. Warga desa berdiri di luar rumah, menyaksikan semuanya. Mereka ternganga, beberapa bahkan terisak, menyadari betapa buruknya mereka memperlakukan Laras selama ini. Perempuan yang mereka hina sebagai gembel, ternyata cucu bangsawan dan pemilik yayasan terbesar di negeri ini. Salah satu ibu tetangga, Buati, menangis terseduh. Allah, kami ini siapa? Sampai berani menilai manusia hanya dari pakaiannya. Hari itu, rumah Juragan Mulyadi dipenuhi bukan hanya oleh kekayaan dan penghormatan, tapi oleh rasa malu dan keinsafan. Semua orang berbondong-bondong mendekati Laras, meminta maaf. Namun Laras hanya tersenyum dan berkata, Allah saja Maha Pemaaf, apalagi saya yang cuma hambanya. Kini Laras bukan lagi sekadar menantu Juragan Kayu. Ia menjadi pelita bagi desa Ngadirejo. Bersama Ilham, ia membuka sekolah gratis untuk anak-anak yatim dan kaum miskin. Pasar yang dulu jadi tempatnya tidur kini ia bangun jadi pasar bersih dan layak. Ia mendirikan klinik pengobatan gratis di dekat masjid, dan seluruh desa berubah drastis. Juragan Mulyadi, yang dulunya sombong dan angkuh, kini menjadi pria yang rendah hati. Ia bahkan menjadi pengurus masjid, membagikan kayu gratis bagi pembangunan mushola dan sekolah desa. Hari-hari Laras tak lagi seperti dulu. Ia tak lagi tidur di kolong meja pasar, tapi di rumah yang ia bangun sendiri untuk rakyat kecil. Namun satu hal tak pernah berubah. Hatinya tetap tawadhu, tetap bersih, tetap bersujud kepada Allah, Sang Maha Penyayang. Cerita cinta yang bermula dari kerendahan, ternyata berakhir dengan kemuliaan.